Villarreal sudah mengantri untuk jasa Donny van de Beek. Rencana Manchester United untuk menyingkirkan Donny van de Beek nampaknya akan jadi nyata di musim dingin nanti. Klub asal Spanyol, Villarreal dikabarkan siap mendatangkan sang gelandang di bursa transfer musim dingin nanti. Seperti yang sudah diketahui, Van de Beek kini sudah tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Ia dinilai tidak cocok dengan skema permainan sang pelatih sehingga ia dipersilakan mencari klub baru. Namun di musim panas kemarin, Van de Beek batal pindah dari Manchester United. Ia menolak sejumlah tawaran yang masuk sehingga pihak Setan Merah frustrasi dengan sang gelandang. Vicajes melaporkan bahwa Van de Beek berpotensi meninggalkan Old Trafford di musim dingin nanti. Villarreal dilaporkan mencoba untuk mendatangkan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Villarreal saat ini tertarik untuk mendatangkan jasa Van de Beek. The Yellow Submarine dilaporkan butuh pemain baru di lini tengah mereka saat ini kekurangan sosok playmaker di skuad mereka. Itulah mengapa Villarreal tertarik untuk memboyong Van de Beek saat bursa transfer musim dingin dibuka nanti. Menurut laporan yang sama, Villarreal kemungkinan besar tidak akan langsung membeli Van de Beek. Mereka berencana meminjam pemain asal Belanda itu selama setengah musim, karena mereka tahu riwayat cedera sang gelandang yang kurang apik. Jika Van de Beek bisa bermain bebas cedera selama masa peminjaman, maka mereka akan mempermanenkannya. Manchester United sendiri dilaporkan akan mempersilakan Van de Beek pergi ke Spanyol. Namun mereka dikabarkan akan lebih suka jika Villarreal langsung membeli sang gelandang secara permanen. Jan Oblak kembali masuk radar Manchester United. Ada kabar baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kembali berminat mengangkut Jan Oblak dari Atletico Madrid. Oblak bisa dikatakan salah satu kiper terbaik di Spanyol saat ini. Ia sudah beberapa musim mengawal gawang Atletico dan ia kerap mendapatkan penghargaan sarung tangan emas. Kiper asal Slovenia itu kerap dikaitkan dengan Manchester United. Ia kerap digadang-gadang akan menjadi pengganti David De Gea di beberapa tahun yang lalu. Vicajes melaporkan bahwa ketertarikan Manchester United terhadap Oblak belum surut. Mereka dikabarkan masih ingin memboyong sang kiper dari Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Oblak sebagai pengganti Andre Onana. Onana baru didatangkan Manchester United dari Inter Milan pada musim panas kemarin. Namun sejauh ini performa kiper timnas Kamerun itu masih jauh dari kata memuaskan. Itulah mengapa Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti sang kiper. Oblak dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tidak akan mudah untuk membajak Oblak dari Atletico Madrid. Sang kiper baru-baru ini menekan kontrak baru di Wanda Metropolitano. Ia akan membela Panji Los Rojiblancos hingga tahun 2028 mendatang. Alhasil jika Manchester United nekat untuk membajak Oblak, maka mereka harus siap mengucurkan dana dalam jumlah besar untuk sang kiper. Selain Onana, Manchester United juga dikabarkan mengincar sejumlah kiper lain sebagai pengganti Onana. Kiper FC Porto, Diogo Costa juga dikabarkan sedang masuk daftar belanja Manchester United sebagai kandidat pengganti Onana. Sheikh Jassim ambil langkah final demi akuisisi Manchester United. Sheikh Jassim diyakini bakal mengambil langkah pamungkas atau paling akhir untuk bisa segera mengakuisisi klub Liga Inggris Manchester United. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe dikabarkan sudah sama-sama mengajukan proposal 5 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United. Akan tetapi, keluarga Glazer masih menunggu tawaran 6 miliar pounds dari siapapun, termasuk dua investor tersebut. Glazer disebut sudah bulat tidak akan menurunkan tuntutan mereka. Masalahnya, baik Sheikh Jassim maupun Jim Ratcliffe sama-sama keberatan untuk memenuhi permintaan Glazer setelah melihat situasi kurang kondusif dalam skuad Erik ten Hag. Melansir dari Express, situasi tersebut membuat Sheikh Jassim tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan penawaran 6 miliar pounds sesuai keinginan pihak Glazer. Glazer dinilai sudah tegas dengan sikap mereka. Kalau Sheikh Jassim tidak mau memberikan 6 miliar pounds, pergi saja, dan Glazer akan tetap berkuasa di Manchester United. Hal ini membuat fans mereka yakin bahwa bankir Qatar itu bakal bersiap untuk segera melayangkan 6 miliar pounds sekaligus proposal terakhirnya kepada Setan Merah. Sebab, Sheikh Jassim merupakan fans berat Manchester United sejak kecil dan tentu dirinya tidak akan semudah itu berpaling untuk mengakuisisi Tottenham Hotspur. Keluarga Glazer pun diyakini siap untuk menutup penjualan Manchester United sampai 2025, di mana mereka akan kembali membuka penawaran di angka 7-10 miliar pounds. Karena hal itu, Sheikh Jassim wajib memenuhi tuntutan Glazer kalau dirinya memang sungguh berminat dan fans Manchester United yakin sang konglomerat akan melakukannya segera.
Selain kondisi internal yang kurang kondusif terkait Erik ten Hag dengan Anthony, Mason Greenwood, dan Jadon Sancho beberapa waktu lalu, performa buruk Manchester United juga berpengaruh. Di Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024, Manchester United baru bisa menang 3 kali dan sudah kalah 3 kali dalam 6 pekan yang dijalani. Sheikh Jassim sendiri sudah mengungkapkan bahwa kalau dirinya berhasil ke Old Trafford, maka semua aspek Manchester United akan dibenahi. Hal ini juga termasuk mendatangkan para pemain bintang untuk merombak skuad mereka. Jassim juga siap memulangkan Ole Gunnar Solskjaer ke bagian tim. Mason Mount korban eksperimen Erik ten Hag berikutnya. Ada informasi baru seputar Mason Mount, manajer Manchester United. Erik ten Hag berencana untuk mengotak-atik posisi sang gelandang setan merah tersebut. Mount merupakan pemain yang baru didatangkan Manchester United di musim panas ini. Ia diangkut setan merah dari Chelsea dengan tebusan yang cukup mahal. Sejauh ini, Mount bermain di posisi yang berbeda dari yang ia biasanya mainkan di Chelsea. Erik ten Hag menarik posisinya agak ke dalam, namun ESPN melaporkan bahwa posisi Mount berpotensi diubah lagi oleh ten Hag. Ia dikabarkan akan coba dimainkan di sektor sayap. Menurut laporan tersebut, ten Hag berencana untuk menjajal Mount untuk bermain di pos winger kanan. Langkah ini diambil ten Hag sebagai langkah darurat, karena saat ini ia krisis winger kanan. Anthony masih berurusan dengan pihak berwajib, sementara Jadon Sancho juga lagi diskors. Manchester United tidak punya banyak pemain yang bisa bermain di sektor sayap kanan sehingga ia berencana bereksperimen dengan Mount di posisi itu. Keputusan ten Hag untuk memainkan Mount di sisi kanan serangannya akan menjadi perjudian besar. Di Chelsea, Mount jarang dimainkan sebagai winger kanan, ia lebih banyak dimainkan sebagai winger kiri dan bermain sebagai playmaker. Manchester United sendiri saat ini memiliki satu winger kanan murni pada diri Facundo Pellistri. Namun sebagai pelapis, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford juga bisa dimainkan sebagai winger kanan dadakan. Dibuang Manchester United, David De Gea akan ambil langkah tak terduga. Mantan kiper Manchester United David De Gea masih belum juga mendapatkan klub baru usai meninggalkan Old Trafford akhir Juni lalu. Kini malah berhembus kabar mengejutkan soal nasib pemain asal Spanyol tersebut. David De Gea harus mengakhiri petualangannya di Manchester United selama 12 tahun dengan cara kurang baik. Setan Merah tak mencapai kesepakatan soal kontrak baru dengan De Gea sehingga ex-pemain Atletico Madrid itu pergi dengan bebas transfer akhir musim lalu. Ten Hag diduga lebih suka mengganti De Gea dengan kiper yang jago dalam penguasaan bola. Manchester United akhirnya merekrut mantan anak asuh Ten Hag, Andre Onana, yang direkrut dari Inter Milan untuk menjadi pengganti De Gea di bawah Mister Gawang. Sudah hampir 3 bulan usai meninggalkan Manchester United, De Gea masih belum mendapatkan kiper baru. The Guardian pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, melaporkan De Gea mungkin akan mengambil tindakan ekstrim dalam memutuskan masa depannya. De Gea diduga bisa saja akan pensiun dari sepak bola jika tidak menemukan tawaran yang pas dalam waktu dekat. Fans Manchester United sendiri sangat merindukan De Gea. Pasalnya Onana yang direkrut untuk menggantikan De Gea kinerja kurang memuaskan. Pemain asal Kamerun itu kerap membuat blunder dan sudah kemasukan 14 gol dari 6 laga awal bersama Manchester United. Menurut The Sun, masih ada rasa frustrasi terhadap cara para pejabat Manchester United menangani situasi ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa para pemain merasa marah atas kepergian De Gea, karena merasa pemain yang sudah lama mengabdi pantas mendapatkan rasa hormat yang lebih. Sejak De Gea meninggalkan Old Trafford, Manchester United hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 6 pertandingan kompetitif. Clean sheet tersebut terjadi pada pertandingan pembuka musim melawan Wolverhampton Wanderers. Bedah kualitas Matthijs De Ligt, pengganti Rafael Varane di Manchester United. Tidak dimainkannya ia di laga Liga Champions antara Bayern Munchen vs Manchester United pada Kamis tanggal 21 September tahun 2023, lalu telah membuat Matthijs De Ligt gusar. Pasalnya kini statusnya sebagai penampil reguler Die Roten semakin kabur saja di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Matthijs De Ligt adalah pemain ketiga dalam sejarah transfer Bayern Munchen usai dibeli seharga 67 juta euro dari Juventus pada musim panas 2022 silam dan ia jelas tidak senang hanya menjadi pelapis saja setelah 1 tahun. Menurut Bill, mantan kapten Ajax Amsterdam itu kini sudah muak dengan perlakuan yang ia terima dan hal ini bisa memicu dirinya untuk hengkang. Kebetulan Manchester United adalah klub yang pernah meminatinya saat masih berada di Belanda dan kini The Red Devils punya kans memantik rasa cinta itu lagi. Manchester United saat ini punya Rafael Varane sebagai bek tengah nomor 1 mereka.
Usianya baru 30 tahun yang biasanya bagi pemain di posisi belakang baru permulaan dari usia emas. Sayangnya Varane terlalu akrab dengan cedera. Sejak didatangkan dari Real Madrid di bursa transfer musim panas 2021, mantan penggawat timnas Prancis itu sudah menderita setidaknya 9 kasus cedera. Jika ingin menjadi klub besar penantang gelar lagi, Manchester United sepertinya harus mencari bek tengah andalan baru yang lebih fit dan sosok Matthijs de Ligt mencontreng semua kotak kriteria. Matthijs de Ligt usianya pun masih sangat muda, 24 tahun. Pemilik 42 caps Belanda ini masih jauh dari era puncaknya namun telah masuk jajaran pemain terbaik dunia. Statistik pun sudah mengunggulkan de Ligt atas Varane pula. Dari data Squawka musim lalu, sedikit sekali aspek di mana Varane mengungguli sang calon suksesor. Dengan satuan per 90 menit, Varane cuma bisa menepuk dada dalam hal persentase duel udara yakni 72% berbanding 59% juga perkara sapuan. Namun itu pun karena de Ligt terlibat dalam lebih banyak perebutan bola di atas tanah. Satu hal lagi yang membuat de Ligt makin pantas untuk menggantikan Varane adalah familiarnya ia dengan taktik Ten Hag. De Ligt juga menjadi jenderal Ten Hag di kampanye Liga Champions tahun 2018 sampai tahun 2019 di mana Ajax tanpa terduga menembus semifinal untuk kali pertama dalam 22 tahun. Kontrak Matthijs de Ligt bersama Bayern Munchen masih tersisa sampai Juni tahun 2027 namun sepertinya reuni dengan Erik ten Hag di Old Trafford bisa terjadi lebih cepat jika situasi terkininya terus bertahan lama.